Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kita selesai membicarakan sifat-sifat Allah yang sudah kita bicarakan secara keseluruhan atas apa-apa yang diwajibkan kepada setiap orang mukallaf, yaitu mengerti, mengetahui sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz disertai dengan dalilnya. Maka selesai pembicaraan ini kita akan lanjut kepada kewajiban berikutnya, yaitu mengetahui sifat-sifat para rasul alaihi mussalatu wassalam. Kemudian akan dibicarakan mu'taqad yang khusus bagi manusia agung para rasul. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi para rasul alaihi mussalatu wassalam itu ada 4 sifat.
Yang mustahil bagi para rasul juga ada 4 sifat. Maka jumlahnya ada 8 sifat wajib dan mustahil. Nanti akan ditambah lagi 1 perkara yang jaiz dan lawannya juga 1. Jadi jumlah keseluruhan adalah 10. Nanti kita akan uraikan 1 per 1. Yang pertama yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, ini sifat rasul ya. Sifat siapa? Sifat para bukan sifatnya Adam, bukan sifatnya Musa, bukan sifatnya Sulaiman, bukan. Ini sifat rasul. Jadi siapa saja rasulnya, enggak cerita orangnya, enggak gitu. Kalau cerita orangnya beda lagi nanti. Kalau cerita orangnya pemberani, tinggi, gagah, kuat, itu orangnya. Tapi kalau bicara dia sebagai utusan, maka ini sifatnya seorang utusan gitu loh. Jadi pisahkan ini sifatnya, sifat Pak Lurah sama sifatnya Dul Majid namanya. Kalau Dul Majidnya bisa pendek, keriting, itu Dul Majid. Kalau lurahnya lain. Lurah ya bener, jujur, itu sifat lurah gitu loh. Pak Lurah, tahu Pak Lurah kemudian. Ini yang mau kita omong sifat para rasul, para nabi dan rasul. Sifat rasul yang pertama itu pasti wajib bagi mereka bersifat sidik. Apa sidik? Sidik apa? Benar. Sidik itu bahasa apa? Jepang. Bahasa apa? Sidik bahasa mana? Bahasa Arab. Bahasa sininya benar. Itu lihat kamus namanya. Alih bahasa. Sidik dialih bahasakan dengan benar. Saya tanya lagi, benar itu apa? Betul. Betul itu apa? Enggak salah. Enggak salah itu apa? Benar. Itu bolak-balik aja gimana? Benar itu enggak salah, enggak salah itu benar. Benar itu apa? Enggak pernah bohong. Kalau bohong enggak pernah benar. Benar itu kalau ngomong cocok sama kenyataan, itu namanya benar. Ini buku, benar apa salah? Kenapa benar? Nah, karena omongan saya cocok gitu loh. Lah para nabi itu ngomongnya cocok. Nanti akan kiamat, nanti akan ada hisab, nanti ada azab kubur, nanti akan ada hari kebangkitan. Ngomongnya pasti cocok sama kenyataan gitu loh. Gak ada satupun nabi kalau ngomong begitu dicek hoax, gak ada nabi kok ngomongnya hoax, gak ada. Itu nabinya Pak Lurah, itu bukan Nabiullah itu. Kalau nabinya Pak Lurah boleh begitu. Kalau Nabiullah gak ada. Rasulullah kalau ngomong gak ada yang hoax, gak ada. Pasti sesuai sama kenyataan. Itu sifat seorang utusan yang pertama. Jadi siapapun dia utusannya, asal dia disebut utusan Allah, mau itu Nabi Adam, mau Nabi Nuh, mau Nabi Idris, Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, terus sampai seterusnya, itu semuanya bersifat yang pertama wajib sidik. Kalau Nabi ngomong pasti benar.
benarnya omongan Nabi itu sejak lahir gitu. Bukan setelah dia dewasa, bukan. Oh, tadinya mah dia tukang bohong. Sekarang sejak jadi Nabi nggak pernah. Nggak ada. Nabi mantan pembohong, nggak ada. Nabi sejak lahir tidak pernah bohong. Makanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kaumnya dijulukin apa? Al-Amin. Itu belum jadi nabi, artinya belum membawa risalah. Sewaktu beliau muda, sewaktu beliau usia belia sampai beliau kawin, sampai beliau umur 40, itu dipercaya oleh kaumnya saking nggak pernah melakukan kebohongan, kesalahan, sampai dijulukin Al-Amin. Itu sifat semua nabi begitu. Jadi nggak ada nabi yang kecilnya nakal namanya. Dulu malu mah, aduh, sekarang aja lu baik. Nggak ada begitu nabi, nggak ada. Itu kalau kita, dulu ini mah, udah nggak jelas dah. Untung dapat hidayah kamu ya, bisa baik begini. Jadi kalau nabi apa? Oh, nabi, semua nabi itu oleh Allah manusia yang terpilih, manusia yang spesial, manusia yang dikhususkan oleh Allah. Artinya dicetak spesial gitu loh. Ya. Kalau sekarang ini ada teori baru, metode baru dalam kedokteran. Kalau kamu mau pesen anak, dia bisa. Tolong saya nanti bikinin anak yang putih, tinggi, rambutnya lurus, matanya biru, hidungnya mancung, kupingnya begini, mulutnya kecil, dadanya gede. Bisa pesen sekarang dengan teori metode cloning, metode sudah pokoknya ada dalam teori kedokteran. Lah para nabi ini dicetak khusus oleh Allah. Allah yang mencetak langsung mereka dengan sifat-sifat yang khusus. Rambutnya khusus, matanya khusus, telinganya khusus, pendengarannya khusus, jalannya khusus, ngomongnya, semua nabi. Nabi dikatakan setiap nabi itu kalau ngomong pasti fasih. Setiap nabi tidak ada yang ngomongnya ketika dia bersabda membacakan ayat Quran suaranya kletak-kletuk, nggak ada. Ini ngomong apa nabi kok suaranya nggak enak, nggak ada. Kenapa? Karena memang diciptakan khusus, lidahnya khusus, pita suaranya khusus. Sampai para nabi itu matanya diciptakan khusus. Kenapa? Kalau gelap dia tetap melihat. Coba. Kalau kita kan gelap, lihat apa? Lihat gelap, ya nggak lihat yang lain, lihatnya gelap. Kamu kalau gelap lihat Pak. Apa yang lihat? Gelap, ya memang gelap. Gelapnya kelihatan. Ya. Lah para nabi gelap dan terang itu tidak menghalangi penglihatannya. Jauh nabi lihat. Coba. Ini menunjukkan Allah ciptakan dalam kondisi yang spesial. Kalau ada orang yang tinggi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu orangnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelahan sama Nabi jejeran, Nabi yang lebih tinggi. Coba. Itu nyetaknya gimana coba? Kalau Sayyidina Umar duduk sama Nabi jejeran, Nabi yang lebih tinggi. Tapi kalau jauh, dia lebih tinggi. Ini Nabi SAW. Jadi para Nabi itu diciptakan spesial. Orang cepet jalannya kayak apa, asal jalan sama Nabi, nggak bisa balapin Nabi jalannya. Mau dia ngotot di belakangnya. Ya.
Memang dibikin spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nabi-nabi Allah. Nah, di antara sifat yang khusus bagi para nabi Allah itu adalah bersifat sidik, yaitu kalau ngomong pasti sesuai sama kenyataan. Nah, nanti kalau kita mendapatkan berita, ada lagi namanya hak. Ada sidik, ada hak. Seperti apa? Al jannatul haq wan naru haq wa su'alul malakaini haq wala takhafu wala tahzanu. Itu talqin di kuburan sering ikut. Al jannatul haq wan, maksudnya hak itu apa? Sidik sama dong berarti. Hak itu apa? Hak itu kalau tadi sidik itu omongan yang cocok sama kenyataan, kalau hak kenyataan yang cocok sama omongan. Artinya ketika nanti kamu masuk kubur, kamu akan ketemu malaikat dan kamu katakan ini hak. Kenapa? Cocok sama yang diomong Nabi. Gitu loh. Maka di surat Yasin dikatakan kan ada apa itu? Ya wailana man ba'atsana mimar qadina hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Ini ketika mereka melihat itu, ini adalah kebenarannya Nabi, hadza haqqun. Dibangkitkan dari kubur, ketemu malaikat soal, ketemu dengan hisab, ketemu dengan, kita nggak kaget lagi. Kenapa? Ini kebenaran dari apa yang diomong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sidik, ada hak. Kalau hak, kamu menemukan kenyataan yang diomong oleh Nabi. Kayak apa contohnya? Akhir zaman sekarang ini perkara hak semua muncul. Apa? Sungai Tigris mengering, pertempuran ramai, keributan di negeri Arab, manusia sudah nggak ada lagi yang punya sifat adil, hakim-hakim yang adil susah carinya, mau cari keadilan harus nunggu kiamat dulu, susah. Ini hak, perkara yang Nabi katakan yang nyata gitu loh. Nabi ngomong 1400 tahun yang lalu dan kita jumpai kebenarannya pada akhir zaman sekarang ini. Semua satu persatu yang diomong Nabi kelihatan. Oh, ternyata benar, ternyata benar. Hingga tidak ada satupun orang itu mengingkari sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada. Dari sekian hadisnya Rasul ada mengatakan ini Rasul bohong. Kalau ada hadis yang bohong perawinya, yang bohong pembawa hadisnya. Maka ada perawi-perawi hadis dikatakan hadza dhaif, hadza kadzib, ini pembohong, ini mardud, ini tertolak ini. Kenapa? Karena mereka terkadang punya sifat-sifat yang tidak terkontrol atau tidak terklarifikasi atau tidak masuk dalam kelompoknya orang-orang yang disebut sebagai rijalul hadis, seorang pembawa hadis, sehingga mereka punya kriteria-kriteria yang cacat, yang rusak. Maka hadis-hadis yang disampaikan kadang pula hadis yang rusak atau cacat. Kalau omongan dari nabinya mustahil. Kayak omongan orang-orang Yahudi yang mengutip dari omongannya Nabi Allah Daud alaihissalam. Kata orang Yahudi apa? Kami mendapatkan pesan dari Nabi Daud bahwa orang-orang Bani Israel itu hanya akan mendapatkan nabi dari Bani Israel lagi. Omongan apa itu? Enggak ada. Nabi pesan begitu, enggak ada. Semua nabi akan memesankan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada nabi yang mengatakan kaum kamu khusus kaum Bani Israel, nabinya juga Bani Israel. Enggak ada begitu, enggak ada. Itu pemutarbalikan fakta, penolakan mereka kepada kenabian Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mau turun derajat kemuliaannya hingga mereka menjadi orang yang hormat kepada orang-orang di luar Bani Israel. Siapa saja, Bani Israel tidak pernah mau hormat selain kepada Bani Israel lagi. Karena mereka menganggap kelompok mereka, kaum yang paling mulia, paling hebat, paling ternama, hingga mengecilkan kaum-kaum yang lainnya, termasuk orang-orang Arab. Pokoknya orang Arab itu ada nabinya, ya betul nabinya, tapi khusus buat orang Arab, coba, bukan buat Bani. Saking nggak senengnya sama kaum yang lain. Kalau ada kelompok lain seringkali punya misi mengajak orang-orang itu masuk ke kelompoknya. Di Nasrani ada namanya kristenisasi, ya. Ada apalagi? Budanisasi ada kejawenisasi. Tapi kalau Yahudi itu nggak ada Yahudinisasi, nggak ada perekrutan umat untuk masuk agama Yahudi, nggak ada. Kenapa? Karena agama Yahudi bagi mereka agama yang eksklusif, khusus hanya untuk keluarga, tidak untuk kelompok yang lain. Maka di Quran dikatakan kan, orang Yahudi tidak akan rela hingga kalian mengikuti agamanya. Padahal tidak ada orang Yahudi yang membolehkan orang lain masuk ke agama Yahudi, nggak ada. Terus misi mereka apa? Misi mereka mengacaukan agamanya orang lain. Bukan mengajak kita masuk agamanya, bukan. Bagaimana kalian beragama tapi kalian nggak serius beragama, coba. Orang yang boleh serius beragama hanya orang Yahudi, hingga nanti yang masuk surga cuma orang. Itu misi mereka begitu. Mereka nggak merelakan orang-orang lain itu agamanya serius. Makanya dimunculkan perpecahan antara agama. Nggak diotak-atik agama, tapi ajarannya gimana pengikutnya ini nggak mengikuti agama itu secara serius. Ini misi-misi mereka. Jadi kalau kita mau melihat, tidak ada satupun kebohongan dari semua nabi-nabi Allah. Termasuk kita mau bicarakan adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang diomong sama Nabi itu apa saja? Nabi, kalau Nabi itu nggak ngomong, maka orang nggak ngerti kalau dia itu benar atau bohong. Kalau kamu ketemu orang, terus orang itu diem aja nggak ngomong-ngomong, terus kamu bilang sama orang-orang, ini orang bener, bisa begitu? Gimana benernya? Wong ngomong aja belum. Kalau orang mau dinilai bener atau enggak harus ngomong dulu lah. Nabi itu dikenal orang yang bener lah. Kita tanya lah, yang diomong Nabi apa? Kok dia disebut orang yang bener? Yang diomong Nabi 3 perkara. Berapa? Apal? Apa yang pertama? Yang diomong Nabi pertama adalah pengakuan saya utusan Allah. Kalau ada Nabi kok diem aja, kamu siapa? Kamu siapa? Ada orang tahu dia utusan Allah? Ya nggak tahu. Orang itu tahu dia utusan Allah, Nabinya ngomong saya Rasulullah. Semua Nabi mengatakan dirinya saya utusan Allah. Nabi Isa mengatakan dia sebagai hambanya Allah dan utusan Allah sejak baru lahir. Usia beberapa hari digendong sama emaknya, dihadapkan kepada pendeta-pendetanya orang-orang Yahudi,
maka mereka terkaget-kaget ketika melihat Nabi Isa berbicara. Begitu pula semua nabi-nabi Allah yang lainnya. Nabi Musa ketemu Fir'aun mengatakan saya Rasulullah. Nabi Allah Ibrahim mengatakan saya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan saya Rasulullah. Semua nabi. Maka perkataan yang benar yang pertama yang diomong Nabi adalah pengakuan diri mereka sebagai utusan Allah. Terus yang kedua, apa yang mereka akui lagi? Apa yang mereka katakan lagi yang kedua? Yang mereka katakan yang kedua adalah memperkenalkan sifat-sifat Allah. Ketika Nabi mengatakan saya utusan Allah, maka siapa saja yang mendengar itu pasti akan bertanya dua, apa buktinya? Yang pertama. Yang kedua, ceritakan sifat-sifat Allah. Nah, kalau memang kamu utusan Allah, coba sifat-sifat Allah seperti apa? Ceritakan kepada kami. Maka Nabi membuktikan dirinya sebagai seorang utusan dengan apa? Dengan mukjizat. Setiap nabi dibekali oleh Allah yang namanya mukjizat. Untuk apa? Untuk membuktikan dirinya betul-betul utusan Allah. Tidak ada nabi kok dia nggak punya mukjizat, nggak ada. Semua nabi pasti punya mukjizat. Makanya kamu kalau lihat film di TV, film yang bikin orang-orang Amerika kayak Yahudi, kayak Arab, kayak mana, kayak menceritakan satu sosok yang punya kekuatan yang maha luar biasa, yang bisa mendamaikan masyarakat, itu pasti ceritanya nabi. Siapapun juga ceritanya di situ. Hanya mereka rubah-rubah saja ceritanya, sosoknya. Gak ada orang yang dibekali kekuatan untuk bisa mengalahkan yang lainnya kecuali Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Cerita Samson. Siapa Samson? Nabi. Itu siapa? Ceritanya saja diburu. Wow, Samson itu Endelaila, pakai tambahin lagi Endelaila. Apa Samson? Ini pemutar balikan fakta semuanya, penyisipan cerita-cerita yang kemudian menjauhkan kita dari mengenali Nabi secara sebenarnya. Jadi kalau kita mau dengar ada cerita tentang satu sosok yang begini, itu pasti Nabi. Terus pertama, mengakui dirinya adalah utusan Allah dan Allah bekali mereka dengan mukjizat. Yang kedua, Nabi bicara tentang sifat-sifat Allah. Nabi kenalkan tentang tauhid. Ketika Nabi ditanya, "Ya Muhammad, siflana rabbuka." Sifatkan kepada kami Tuhanmu. Apa kata Rasulullah? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat surat Al-Ikhlas ini tiap-tiap ayatnya menjelaskan semua sifat-sifat Allah. Maka disebut namanya surat Al-Ikhlas. Surat yang di dalamnya tidak bicara yang lain kecuali sifat Allah. Nggak bicara yang lainnya, nggak ada. Nggak bicara sifat kita, nggak bicara sifat Nabi, nggak bicara sifat malaikat, nggak bicara sifatnya hamba, nggak ada. Khusus bicara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut namanya surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita kok sampai bisa baca surat ini sampai kepada hari kematian kita, maka orang-orang yang matinya sampai akhir hayatnya mendawamkan surat Al-Ikhlas, ini orang-orang yang mendapatkan
begitu banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melewati semua pertanyaan-pertanyaan para malaikat dan segala urusan-urusan akhirat. Ini bagian dari ayat atau surat yang khusus menceritakan sifat-sifat Allah. Kalau kita mau jabarkan, surat Al-Ikhlas itu memuat 20 sifat Allah yang wajib, 20 yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Itu termuat dalam surat Al-Ikhlas. Coba. Qul huwallahu ahad, esa. Sifat esa bagi Allah. Yang terus Allah As-Somad. As-Somad itu apa? Penolong, zat yang dibutuhkan oleh yang lainnya, zat yang bisa menolong yang lainnya. Apa sifatnya? Dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiron, muridan, aliman, hayyan. Ini sifat-sifatnya zat yang as-somad. Kemudian lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masuk apa di situ? Qidam, baqo, mukhalafal hawadis, qiyamuhu binafsih. Masuk di situ. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Masuk apa? Mukhalafah lil hawadis. Semua lengkap. Maka kalau kita baca Al-Ikhlas, itu mengingatkan kita pada pelajaran yang kita kaji, sifat 20 semua ada dalam rangkuman surat Al-Ikhlas. Nabi perkenalkan kepada orang-orang Arab, Nabi kenalkan kepada kaumnya pada masa itu semua, sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Arab, masa sih Muhammad Tuhan cuman satu? Udah, kamu nggak usah bikin Tuhan lagi Muhammad, ini sudah banyak Tuhan, kamu milih saja salah, kamu nggak usah bawa Tuhan lagi, katanya. Kita sudah punya 360 Tuhan, kamu cukup milih salah satu. Kata Nabi apa? Ini semua bukan Tuhan, kamu jangan begitu. Masa ini bukan Tuhan, yang Tuhan kamu doang, gimana sih Muhammad? Ya bareng-bareng dong semua Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka Tuhan itu adalah sumber penghasilan. Bayangkan, setiap Tuhan itu investasi. Untuk bikin satu patung yang dijadikan sesembahan itu investasinya mahal. Ada yang terbuat dari emas. Bayangin, patung segede gitu dari berapa investnya dia? Itu dihitung, ini kalau saya bikin dari emas sekian biayanya akan kembali sekian tahun. Ada investasinya itu. Kayak Pak Luhut pinter investasi, itu tahu dia ini pulau-pulau mana yang bisa diinvestasi. Itu dia pinter begitu-begitu. Oh, ini kalau bikinnya patung emas sekian tahun investasi, maka disebar calo-calonya. Tiap ada kafilah yang lewat, ada punya masalah, cari masalah mereka. Ada yang sakit, ada yang kurang harta, ada yang melarat, ada yang ke Tuhan ini aja akan dikabulkan semuanya. Bawa. Nanti kalau ke sana persembahan apa ngasih, pindah lagi kafilah yang lainnya. Terus begitu. Jadi mereka ini ketika Tuhan ini diusik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu. Kamu kalau mau cerita Tuhan, cerita aja Muhammad, tapi nggak usah ngusik-ngusik ini penghasilan kami, bahaya ini pundi-pundi uang kami. Makanya banyak orang-orang Arab yang kemudian menolak kebenarannya Nabi, bukan karena mereka mengatakan salah, karena mereka takut kehilangan pundi-pundi keuangannya tadi. Sama seperti halnya para pastor-pastor pada masa itu. Ketika Nabi menyampaikan kebenarannya, mereka akan mengakui ini benar. Kenapa nggak mau ikut? Pundi-pundi penghasilannya akan hilang ketika mereka pindah dalam agama Islam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Arab.
Nabi katakan Tuhan itu pasti satu, tidak ada Tuhan yang lainnya. Bagaimana Nabi ngasih ilustrasi? Membuat ilustrasi bahwa Tuhan itu satu. Apa kata Rasulullah? Di Quran dikatakan, Rasul nanya, kalau kamu seorang budak, terus kamu punya 2 tuan, dan ada lagi 1 budak yang dia punya 1 tuan, hidupnya 2 budak ini enak yang mana? Enak yang punya 1 tuan. Kenapa? Karena dia hanya mengurus 1 perintah. Kalau dia punya 2 tuan, maka dia akan mengurus 2 perintah. 1 perintah dikerjakan, selesai, pindah ke tuan yang lainnya, perintah baru datang. Tuan ini selesai, pindah ke tuan lainnya. Ya kalau perintahnya nggak berlawanan. Kalau berlawanan, kamu masuk rumah, jangan keluar lagi. Yang 1, kamu pergi. Ini saya mau ke rumah, mau pergi. Ketika tuannya berbeda. Maka kata Nabi, bagaimana hidup kalian akan tenang ketika kalian mengurus Tuhan yang jumlahnya sekian. 2 Tuhan saja yang kamu ikuti perintahnya akan menyusahkan diri kalian. Maka kata Nabi, paling indahnya seorang budak ketika dia punya 1 tuan. Maka orang Arab mikir, iya juga ya. Kenapa? Karena orang Arab pada masa itu rata-rata perbudakan masih ada di setiap tempat. Orang itu masih menjual orang itu hal biasa. Di pasar itu iklan 200 real, 200 dinar, 200 terus iklankan. Ada lagi yang gede, kecil, kurus, krempeng, dijajar. Itu udah biasa. Kayak di sekarang itu iklan baju lah. Nah, sekarang kan baju dipajang, yang bajunya sobek-sobek, setengah badan, setengah tiang, apa komplit. Kalau dulu budak yang dijejer untuk dijual, dan itu hal biasa, nggak ada masalah. Maka mereka ketika dikiaskan dengan seorang budak, mereka nangkep, oh iya ya, budak itu akan tenang kalau dia punya 1 tuan. Bagaimana dia akan bisa mengurus tuan yang banyak? Maka dengan 1 kias itu banyak orang yang kemudian masuk Islam. Ini diantara nomor 2 yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan, memperkenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Tuhan itu, dia itu mendengar kamu, dia melihat semua apa yang kamu lakukan. Nabi kenalkan kepada orang-orang. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan, bagaimana kamu menyembah zat yang tidak bicara, tidak mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak membawa manfaat, nggak bawa maldorot. Orang-orang mau marah, ini sesembahan kakek-kakek kamu sejak dulu, kenapa kamu menghinanya? Nabi bukan menghina, tapi menunjukkan betapa ini adalah bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini yang kedua yang disampaikan Nabi adalah memperkenalkan sifat-sifat Allah. Makanya orang-orang yang berakal ketika ketemu Nabi sepakat. Kata orang berakal, cocok. Memang ini sifat Nabi. Memang ini sifatnya Allah. Memang ini Tuhan yang kami sembah. Kayak orang-orang kayak Wali Songo datang ke Jawa. Orang Jawa pada masa itu agamanya apa? Kapitayan. Apa? Kapitayan itu apa sih? Agama apa Kapitayan? Ia menyembah, mengakui pencipta alam, Sang Hyang Widi, mengakui alam ini ada penciptanya. Ketika Wali Songo datang memperkenalkan Allah Esa, kata mereka, oh ini cocok, kami juga meyakini yang seperti ini. Artinya akal mereka dengan beritanya Nabi itu sama, begitu loh. Akal yang sehat ketika menemukan pencipta alam pasti Esa, ketika ketemu Nabi mengatakan Tuhan itu Esa, ya salaman langsung, berbaiat langsung, bersyahadat langsung. Mereka mengakui
kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang kejadian-kejadian dunia, tentang yang akan datang, tentang yang masa lalu, tentang hukum-hukum syariah, tentang amal-amal syariah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hukum-hukum fikih, tentang hukum bagaimana orang itu beribadah yang baik, bagaimana hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semuanya perkataannya benar. Nabi tidak pernah menambahkan sesuatu dan tidak pernah mengurangi sesuatu. Apa yang Allah perintahkan akan disampaikan oleh Nabi. Ini perintahnya Allah, ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini boleh-boleh saja kamu pilih. Disampaikan semuanya oleh para nabi-nabi Allah. Begitupun Nabi menceritakan tentang kejadian apapun. Kalau Nabi mengatakan sekarang Umar sedang duduk, maka ketika ada orang ngecek ke sana, ya betul Umar sedang duduk. Sekarang ini Abu Bakar sedang makan, dicek, ya betul lagi makan. Nih, omongan Nabi akan selalu ditemukan benar. Sampai dikatakan apa? Andai Nabi ngomong di depan ada kambing, tapi kambingnya nggak ada, Allah akan bikinkan kambing dadakan untuk Nabi itu benar ngomongnya, coba, agar omongan Nabi selalu benar. Nabi SAW pernah ketika Isra Mi'raj, kemudian ditanya bukti, Muhammad, kalau memang kamu betul-betul Isra Mi'raj, coba buktikan siapa yang pernah lihat kamu itu pergi ke Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, saya di perjalanan menuju ke sana, saya ketemu dengan beberapa kafilah. Kafilahnya sedang akan kembali kemari, dan di antara kafilah itu ada yang kaki ontanya sakit, ada yang orangnya begini, ada yang begini. Maka ditunggu kapan dia akan sampai ke sini Muhammad? Sebelum maghrib dia akan sampai kemari. Orang Arab nunggu semua di depan kota Mekah. Coba Muhammad bener nggak ngomongnya? Sampai matahari mau tenggelam nggak datang. Kata Allah, perintah Jibril, itu matahari tahan dulu, jangan boleh masuk. Oh iya ya Allah, siap. Matahari ditahan sampai kafilahnya masuk. Oh, orang Arab ini kok asar lama sore nggak habis-habis sampai semua kafilah itu masuk, dan terbukti ditanya, betul kamu menjumpai Muhammad? Iya. Betul, ada onta yang kakinya begini, ada orang yang begini. Ketemu semuanya, baru matahari dimasukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti. Artinya menunjukkan bahwa Nabi itu akan selalu benar apa yang dikatakan. Pertama kali Nabi diperintahkan untuk syiar terang-terangan, kan pertama mendapat wahyu, Nabi itu diperintah menyampaikan kepada kerabat dekatnya, ashiratukum, kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, baru kepada orang umum. Ketika ada perintah menyampaikan kepada orang umum, Nabi langsung naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang udah jadi istana raja, udah nggak ada. Dulu tempat itu dipakai untuk orang-orang Arab bikin pengumuman. Kalau saya mau bikin kawinan, dia naik ke situ. Besok hadir ke rumah saya mau bikin kawinan jam sekian. Nah, undangan. Atau tokoh mau bikin pengumuman, ada peraturan begini, peraturan baru begini, diumumkan di Jabal Qubais. Antara Safa Marwah, antara itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas gunung bukit itu dan menyampaikan, ya ma'asyiral Quraisy, orang-orang Arab Quraisy,
Kumpul semua, lihat tokoh Nabi yang naik, tokoh Arab, kumpul semuanya. Nabi katakan, kalau saya katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kamu, apa kalian percaya? Kami percaya. Coba, kami tidak pernah melihat engkau sekalipun berbohong. Apapun yang kamu katakan akan kami percaya. Ini orang Arab, sejak kecil kenal Nabi Muhammad. Lalu Nabi menyambung, ingatlah, maka saya katakan ada sesuatu yang mengancam kalian, yaitu neraka. Siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ancam dia dengan neraka. Maka kalian harus iman kepada Allah, Tuhan yang Esa, dan aku adalah utusan Allah. Begitu ngomong begitu, bubar semuanya. Apa, ngomong apa ini Muhammad, nggak jelas, ngomong ngawur ini, gila Muhammad, gila. Langsung balik. Kalau urusan Tuhan mereka, nah sini ngarang ini. Kenapa? Tahu ini akan mengganggu pundi-pundi keuangannya, maka mereka nggak mau. Yang pertama membubarkan siapa? Yang membubarkan acara itu pertama siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi. Anak kecil ngomong apa kamu? Bubar. Suruh bubar. Kata Nabi, Allah, paman gua yang ngomong nih. Kalau itu dakwah Nabi begitu. Jadi Nabi ketika terang-terangan bicara, maka Nabi menyatakan kepada kaumnya. Begitupun para nabi-nabi yang lainnya. Sama dengan seperti halnya orang-orang pendeta. Ketika Nabi mengutus seorang utusan, yaitu Amr bin As. Amr bin As yang diutus kakaknya Sayyidina Ali, siapa? Kakaknya Sayyidina Ali diutus untuk membawa surat kepada raja-raja dunia. Di antara satu yang kebagian itu sampai kepada Raja Roma. Rajanya waktu itu namanya Heraklius. Orang sering menyebutnya Hercules. Di kitab disebutnya Heraklius. Ketika raja itu mendapat surat dari Rasulullah, dia baca surat itu, maka dia panggil utusannya, sini. Betul ini dari utusan Allah? Betul. Tanya, siapa dia utusan Allah itu? Oh, dia orangnya bukan seorang raja. Apakah dia orang miskin? Ya, dia orang biasa. Apakah pengikutnya orang yang miskin semua? Iya, miskin semua. Apakah pengikutnya tiap hari bertambah? Iya, bertambah. Apakah dia sayang kepada fukara? Iya, terus kata dia, ini nabi, ini mah betul-betul nabi ini. Maka langsung dewan gereja